Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Keesokan harinya, tepat setelah murid-murid Gunung Hua mengusir pasukan Pedang Merah, kini ada banyak sekali orang-orang yang sedang berbaris di depan gerbang Huayong. Ya, mereka semua hanya memiliki satu tujuan, yaitu mendaftarkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan gerbang Huayong. Aksi heroik murid-murid Gunung Hua untuk menyelamatkan warga desa tentunya yang menjadi motivasi mereka untuk memasukkan anak-anaknya ke gerbang Huayong, apalagi dalam keadaan genting. Dan mencekamkan itu, beberapa gerbang dari sekte ujung selatan malah melarikan diri. Murid-murid Gunung Hua juga nampak sibuk untuk mengatur barisan yang begitu panjang itu. Seseorang pun berkata, "Kalian semua berbarislah dengan benar. Jika ada seseorang yang melanggar atau melewati barisan, kami tidak akan menerimanya. Dan jangan saling menyela." Di lain sisi, Chung Myun nampak sangat santai sambil meminum alkohol. Ya, apa yang ia lihat kali ini adalah hasil dari jerih payahnya. Tentu saja itu sangat manis karena uang kini berdatangan tanpa ada yang menjadi penghambatnya. Dengan beberapa subsekte ujung selatan yang melarikan diri, tentu saja itu menjadi kesempatan bagi Gunung Hua untuk memperluas wilayahnya. Dan bahkan Nam Ja Myung kini tidak bisa lagi mencegah para masyarakat untuk bergabung dengan gerbang Huayong. Bisa dibilang riwayat subsekte ujung selatan di Xi'an hampir tamat. Tak lama kemudian datanglah penatua Hyun Yong. Ia langsung berbincang dengan Chung Myun. Tentu saja yang mereka bahas adalah masalah uang dan juga keuntungan. Tawa mereka nampak sangat bahagia. Tentu saja itu bukanlah pemandangan yang sangat mengenakan. Oleh sebab itulah Baekhyun memerintahkan murid-murid agar mereka berdua, yaitu Chung Myun dan juga Hyun Yong, tidak terlihat oleh para wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya. Di tengah kesibukan tersebut, tiba-tiba seseorang pun datang lalu berteriak, "Pedang benar Gunung Hua!" Ya, itu adalah Hong Dae-kun, pimpinan Serikat Pengemis Cabang Hua. Ya, nama Pedang Benar Gunung Hua namanya kini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Itu semua berkat aksi Baekhyun yang mengalahkan Yep Yong. Bahkan jika itu adalah murid kelas 2 di sekte besar lainnya, beritanya pasti akan menyebar dengan cepat dan mengakibatkan kegaduhan. Apalagi Baekhyun merupakan murid Gunung Hua yang namanya baru saja terangkat. Tentunya berita itu akan mengguncang dunia persilatan. Hong Dae nampaknya sangat bangga setelah menyampaikan informasi tersebut. Tapi tiba-tiba Chung Myun berkata, "Hei, kenapa kau begitu bersemangat? Kau bahkan tidak ada saat pertarungan tadi malam. Aku yakin kau pasti sudah melarikan diri." Lalu Hong Dae pun menanggapinya, "Apa yang kau katakan? Aku pergi untuk mencari bantuan jika kau kalah." Dan Chung Myun pun berkata, "Apa? Apakah matamu hanya hiasan saja? Apakah kau pikir aku akan kalah dari mereka?" Nah, karena Hong Dae sudah kalah berdebat dengan Chung Myun, ia pun mulai mengalihkan perhatian dengan perbincangan lainnya. Hong Dae menjelaskan setelah insiden semalam kini kekuatan Gunung Hua benar-benar telah terverifikasi karena tidak hanya naga ilahi Gunung Hua, tapi mereka juga memiliki murid kuat lainnya seperti Pedang Benar Gunung Hua. Dengan begitu, momentum kebangkitan Gunung Hua akan terus melonjak. Tapi ada juga beberapa kekhawatiran. Pertama, terkait klan 1000 orang. Pasukan pedang
Ular merah merupakan bagian dari klan 1000 orang. Hongdae takut jika mereka akan menyerang Gunung Hua karena salah satu pasukannya dikalahkan. Tapi nampaknya Chungmyun tidak terlalu khawatir karena pasukan kejahatan tidak akan pernah bergerak jika tidak ada hal yang menguntungkan bagi mereka. Persahabatan, kekompakan, persaudaraan itu semua tidak berlaku bagi pasukan kejahatan. Lalu, kekhawatiran kedua adalah Sekte Ujung Selatan yang akan membuka gerbangnya. Karena wilayahnya kini sedang diinvasi oleh Gunung Hua, maka mungkin saja Sekte Ujung Selatan akan membuka gerbangnya. Tapi ternyata itu adalah hal yang diharapkan oleh Chungmyun. Setiap kali mendengar nama Sekte Ujung Selatan, entah kenapa ia sangat kesal. Tapi, jikalau mereka tidak membuka gerbangnya, itu juga bisa memberikan keuntungan baginya, yaitu Chungmyun bisa lebih leluasa untuk memperlebar atau memperluas gerbang Huayong. Momentum yang tak terbendung ini tentunya harus dimanfaatkan dengan baik. Mendengar penjelasan tersebut, Hongdae pun langsung menanggapinya. Tapi, jika kau ingin memperluas wilayah, apakah gerbang Huayong cukup, terutama dalam segi kekuatan dan juga kemampuan? Dan Chungmyun pun menjawab, apakah kau meremehkan gerbang Huayong? Dan tenang saja, walaupun saat ini mereka masih lemah, tapi aku yakin tidak butuh waktu yang lama bagi mereka untuk berkembang. Terlebih lagi, yang dibutuhkan dari subsekte bukanlah kekuatan, akan tetapi reputasi dari induk mereka. Dan tentunya itu adalah Gunung Hua. Jika reputasi Gunung Hua besar, maka mudah bagi subsektenya untuk memperluas wilayah. Tentunya sebagai pimpinan serikat pengemis yang berkecimpung dalam masalah informasi, Hongdae sangat tahu benar apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Oleh sebab itulah ia langsung bergerak. Baiklah, jika begitu aku akan menyebarkan informasi lebih luas lagi terkait ketenaran yang telah dilakukan oleh pedang Gunung Hua, yaitu Baekchun, karena telah mengalahkan pedang ular merah. Tapi sebelum Hongdae bergegas, Chungmyun malah menghentikannya. Tunggu. Lalu Hongdae berkata, apalagi? Bukankah kau ingin nama Gunung Hua semakin membesar? Bukan itu. Ini terkait dengan julukan pedang benar Gunung Hua. Bukankah itu terlalu berlebihan? Jadi bagaimana kalau kita ganti dengan Dong Ryong ataupun Oh Ryong? Tentunya itu adalah nama yang aneh. Hongdae bahkan tidak setuju. Tapi Chungmyun tetap bersikeras. Baiklah, Dong Ryong saja. Jadi jika nama tersebut terus menggema, maka senior Baekchun akan selalu merendahkan dirinya. Dan bukankah itu bagus untuk semua? Chungmyun mengatakan hal tersebut dengan senyum iblis di wajahnya. Keesokan harinya, saat Chungmyun berjalan dengan murid-murid di tengah-tengah kota, setiap warga yang melihat kehadiran Chungmyun langsung menghampirinya sambil memberikan hadiah. Tidak hanya satu, itu hampir seluruh warga yang ada di kota Xi'an. Tentunya itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Chungmyun bahkan nampak sangat ramah di hadapan para warga-warga tersebut. Dan itu membuat para murid canggung. Mereka bahkan mulai berbincang. Apakah ini benar-benar boleh terjadi? Bukankah ini nampak seperti seorang preman yang sedang merampok warga? Lalu seseorang murid menanggapinya, tapi bukankah itu berbeda? Mereka hanya memberikan hadiah karena berterima kasih kepada Chungmyun. Tapi walau demikian, bagi murid-murid Gunung Hua yang mengetahui sifat asli Chungmyun, itu masih nampak seperti seorang preman yang mendapatkan bagian ataupun jatah. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa Chungmyun lah yang membuat nama gerbang Huayong ataupun Gunung Hua terkenal di kota Xi'an. Jadi, mau tidak mau, para murid hanya bisa menghela nafas sambil melihat pemandangan yang sangat rancu. Karena seseorang yang dianggap pahlawan oleh masyarakat setempat merupakan sosok yang sama yang dianggap oleh murid-murid Gunung Hua sebagai penipu dan juga penjahat yang hanya peduli akan uang. Tak lama kemudian muncullah sekelompok orang yang di
dipimpin oleh Yu He Song, salah satu dari pimpinan gerbang milik Sekte Ujung Selatan. Ya, walaupun mereka nampak sangat malu dan tidak memiliki kebanggaan di wajahnya, tapi mereka masih percaya diri untuk melangkahkan kaki mereka kembali ke Xi'an. Tapi tentu saja tanggapan masyarakat kini telah berubah. Mereka yang melihat Yu He Song mulai mengomentarinya. Apakah itu Yu He Song? Berani-beraninya ia kembali. Dasar penipu. Kau pencuri, pergilah dari Xi'an. Ya, semua orang mencemoohnya secara terang-terangan. Yu He Song yang tidak bisa menahan diri bahkan mulai ingin melukai warga. Tapi untungnya murid-muridnya berhasil menahannya. Akan tetapi cemoohan tersebut menggila dan membuat kesabaran Yu He Song menghilang. Sebenarnya ia juga tahu apa yang telah ia lakukan adalah hal yang salah. Tapi rumahnya atau kediamannya merupakan istana yang bahkan setelah hancur tetap memiliki nilai yang sama. Oleh sebab itulah, walau itu merupakan tindakan yang memalukan, ia tetap memberanikan diri untuk kembali ke gerbangnya. Yu He Song yang kehilangan kesabaran mulai menarik pedangnya. Ia pun berteriak, "Berani-beraninya kalian, aku tahu aku salah, tapi aku tidak pantas diperlakukan layaknya seorang penipu. Apakah kalian lupa siapa aku?" Dan seseorang pun mulai menjawab, "Memangnya siapa kau?" Ya, itu berasal dari sisi lain. Seseorang itu pun mulai maju. Ternyata itu adalah Chung Myun. Melihat kehadirannya tentu saja membuat Yu He Song sadar jika ia telah membuat kesalahan. Karena sebelumnya ia tidak membuat penilaian kenapa masyarakat begitu ramai. Ternyata itu karena ada murid-murid Gunung Hua. Chung Myun kembali berkata, "Memangnya siapa kau? Aku tidak peduli, tapi ingatlah Tuan, seberapa tinggi kau membuat menara, ketika itu hancur maka itu sudah berakhir. Dan aku memperingatkanmu, jika kau menyentuh orang-orang di kota Xi'an, aku akan memotong lenganmu. Mereka adalah uang. Tidak. Mereka adalah wali dari murid-murid gerbang Huayong. Jadi, jangan coba berani melukai mereka. Apakah kau mengerti?" Tentunya Yu He Song sadar benar jika ia bukanlah tandingan naga ilahi Gunung Hua. Di hadapan kekuatan absolut dirinya bukanlah apa-apa. Sambil menundukkan kepala, Yu He Song pun menjawab, "Ya, kami mengerti." Dengan itu rombongannya pun kembali meninggalkan Xi'an seperti pasukan yang kalah dalam pertarungan. Tidak hanya itu, kepergiannya juga bahkan diiringi oleh sorak-sorai yang mencemooh mereka. Setelah masalah di kota Xi'an berakhir, Chung Myun dan rombongannya pun kembali ke gerbang Huayong. Tapi anehnya, tak lama ia menginjakan kaki di gerbang Huayong, murid-murid gerbang Hua juga gerbang Huayong mulai berlari ke arahnya. Mereka pun berteriak, Chung Myun, ada hantu!" Mendengar kata-kata tersebut, wajah murid-murid Gunung Hua yang baru saja tiba pun langsung berubah. Chung Myun dan juga Baek Chun pun mulai bertanya tentang kejadian sebenarnya. Murid-murid pun mulai menjelaskan, bahkan hantu tersebut tidak hanya satu, ada dua. Saat murid-murid bergerak, mereka melihat bayangan berlari dengan cepat. Mereka juga merasakan ketakutan saat melihat bayangan tersebut. Intinya menurut mereka itu adalah sosok hantu. Tapi nampaknya Chung Myun sama sekali tidak terlalu peduli. Ia pun berkata, "Hantu? Apakah kau yakin itu hantu? Lagi pula, kalian adalah penganut ajaran Taois. Apakah kalian tahu jika seorang penganut Taois adalah seseorang yang menghajar ataupun melawan kejahatan? Jadi bagaimana bisa penganut Taois takut kepada hantu? Dan kemana Taois lainnya?" Seseorang pun menjawab, jika itu Biksu Hayon, ia mengurung dirinya saat mengetahui ada hantu. Yang ia lakukan hanyalah mengucap mantra.
berkata. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun kesal. Ia kembali berkata, jika kalian para penganut Taois tidak bisa melawan hantu, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Sebenarnya Chung Myun tidak terlalu percaya dengan kata-kata hantu, tapi dirinya juga bisa dikatakan sebagai hantu karena setelah mati ia berpindah ke tubuh orang lain. Jadi Chung Myun tidak terlalu terkejut dengan kata-kata hantu dari murid Gunung Hua. Di lain sisi, Baekhyun pun mulai mengingat hantu. Bukankah itu adalah kata-kata yang mereka dengar saat membeli bangunan yang menjadi gerbang Hwayong? Penjual itu mengatakan jika tempat ini berhantu. Kalau dipikir-pikir benar juga, tidak mungkin tempat semegah ini tidak ada yang menginginkannya. Apalagi harganya juga murah. Jadi mungkin itu benar-benar hantu. Baekhyun pun kembali bertanya, sudah berapa orang yang melihat hantu tersebut? Jawabannya adalah 2. Pertama, murid dari gerbang Hwayong. Yang kedua adalah Baeksang. Ia juga menjelaskan bagaimana saat-saat ia bertemu hantu tersebut. Nah, karena Baeksang merupakan sosok yang sangat rasional, jadi Baekhyun pun bisa mempercayai perkataannya. Lalu ia meminta pendapat kepada Yuisul. Ia pun bertanya, jadi bagaimana menurutmu Yuisul? Tapi Yuisul malah menghilang. Ia sudah berada di sudut lainnya dan berkata, pedang tidak bisa memukul hantu. Itu sangat menakutkan. Mendengar kata-kata tersebut, Baekhyun hanya bisa menghela napas, tapi ia menyarankan agar murid-murid tidak berpergian sendiri. Adapun Chung Myun, untuk menenangkan murid-murid, ia malah memerintahkan untuk menebas hantu itu. Dan jika pedang tidak menjangkaunya, maka itu bukanlah masalah karena tidak akan ada orang yang terbunuh. Tentu saja nasihat tersebut tidak dianggap oleh para murid-murid. Mereka semua masih terlihat ketakutan. Tapi walau begitu, ada sedikit ketenangan saat Jogul berkata, tenang saja, ada Chung Myun di sini. Bahkan aku yakin hantu yang merangkak dari neraka tidak akan berani menyentuhnya. Dan entah bagaimana, seluruh murid Gunung Hua mempercayai perkataan Jogul. Di malam harinya terdengar suara teriakan, murid-murid Gunung Hua pun langsung terbangun. Mereka pun menghampiri sumber dari suara tersebut dan nampak seseorang yang tergeletak. Itu adalah Chung Bong. Walaupun sudah tergeletak, tapi mulutnya masih bergerak. Hantu. Murid-murid berusaha membangunkannya, tapi itu tidak berhasil. Hingga akhirnya Chung Myun pun turun tangan. Ia memukul kepala Chung Bong dengan pedangnya. Dan dengan itu orang yang pingsan pun langsung bangkit dengan sendirinya. Murid-murid mengagumi tindakan yang dilakukan oleh Chung Myun saat membangunkan Chung Bong. Dan Chung Myun pun langsung bertanya, apa yang kau lihat? Chung Bong pun menjelaskan, saat ia keluar, ia melihat sosok bayangan yang agak transparan, tidak mungkin berwarna putih ataupun berwarna merah. Intinya, sosok tersebut melayang transparan dan itu membuatnya takut. Dari penjelasan tersebut, Chung Myun pun telah mendapatkan 3 informasi dari 3 orang yang berbeda, tapi memiliki kesimpulan yang sama. Yang mereka lihat adalah sosok melayang dengan tubuh transparan. Pada titik ini Chung Myun bahkan sempat berpikir, apakah benar itu hantu? Murid-murid juga mulai berbincang satu sama lain. Hingga akhirnya Chung Myun pun berteriak, diam! Tidak ada yang namanya hantu di sini. Aku yakin itu adalah orang lain yang berusaha untuk menakut-nakuti kita. Walau begitu, Chung Myun sebenarnya sedikit ragu karena ia tidak merasakan aliran Qi berada di ruangan tersebut. Sebelumnya, Jogul sempat berkata, apakah mungkin ini adalah ulah dari sekte Ujung Selatan? Tapi Chung Myun membantahnya. Sekte Ujung Selatan bukanlah sekte yang melakukan hal kotor seperti itu. Tapi Chung Myun masih yakin jika itu merupakan perbuatan orang lain. Dengan sangat tegas ia bahkan berkata, lihat saja nanti saat bertemu aku akan menangkap dan juga menghajarnya. Seseorang murid pun berkomentar, Chung Myun, bagaimana jika itu hantu sungguhan? Dan Chung Myun pun menjawab, tidak peduli mau itu orang ataupun hantu, aku akan tetap menghajarnya.
Mendengar kata-kata tersebut, murid-murid pun langsung kagum terhadap Chungmyun. Ia memang sosok yang sangat adil, tidak hanya kepada manusia, tapi bahkan kepada hantu juga. Tapi tiba-tiba Chungmyun kembali berkata, apakah dari kalian ada yang mengetahui cara menggunakan jimat? Mata murid-murid Gunung Hua langsung menatapnya dengan tatapan kosong. Chungmyun kembali berkata, ini hanya untuk jaga-jaga. Lain sisi, tepatnya di markas pusat klan 10.000 orang, Jang Il-so, pimpinan tertinggi, sedang duduk di atas bangku besar. Ia mengenakan mahkota. Penampilannya sangatlah rapi, tapi karena ia merupakan pimpinan tertinggi, tidak ada yang berani mengomentarinya. Yep Yong dan juga Bang Sang yang baru saja kembali dari Xi'an kini menghadap Jang Il-so. Ya, mereka berdua nampak menyedihkan, apalagi setelah menyampaikan kekalahan mereka dari Gunung Hua. Jang Il-so pun mulai berkata, apa? Kalian kalah saat berusaha untuk menaklukkan Xi'an, padahal sekte ujung selatan sedang menutup pintunya. Bang Sang pun berusaha untuk menjelaskan, ya Tuan, maafkan kami tidak menilai dan memprediksi jika Gunung Hua sekuat itu. Kami juga tidak menyangka jika mereka ikut campur dalam pertempuran tersebut. Jang Il-so pun berpikir sejenak, lalu ia kembali berkata, ya, alasanmu masuk akal. Jika itu aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Gunung Hua bukanlah bagian dari 9 sekte besar dan bahkan telah jatuh. Jadi untuk apa mempedulikan mereka? Tapi yang membuatku penasaran adalah kenapa kau masih hidup? Bahkan Ye Pyong kembali dengan dantian yang rusak dan juga tendonnya yang hancur, tapi kau kembali dengan sehat. Bukankah kau seharusnya mati saja? Aku sempat berpikir, apakah kau lebih takut mati di tangan Gunung Hua atau lebih takut mati di tanganku? Bang Sang sebetulnya merupakan penasehat. Ia dikirim untuk memantau pergerakan dari Ye Pyong. Ye Pyong sendiri bergerak untuk menaklukkan Xi'an tanpa persetujuan dari Jang Il-so. Sebenarnya ia ingin membuat Jang Il-so bangga, akan tetapi ia malah gagal dan berakhir sangat menyedihkan. Itulah mengapa Jang Il-so sangat kesal, terutama kepada Bang Sang yang tidak melaporkan pergerakannya dan bahkan kembali tanpa kerusakan sedikit pun, di mana seluruh bawahan lainnya telah mati. Jang Il-so pun mulai bangkit dari singgasananya. Ia menuruni tangga dan langsung mencengkram leher Bang Sang. Tentunya Bang Sang sendiri sudah sadar apa yang akan terjadi jika ia kembali dengan kegagalan yang baru saja ia terima. Tapi menurutnya itu jauh lebih baik daripada melarikan diri dan diburu. Setidaknya ia bisa meminta keringanan hukuman. Tapi sayangnya prediksinya tidak begitu tepat. Walaupun Bang Sang telah memberikan berbagai macam penjelasan, tapi Jang Il-so tetap tidak ingin menerimanya. Klan 10.000 orang yang ia pimpin bukanlah sekelompok penjahat biasa. Seharusnya mereka menakut-nakuti warga, bukannya lari dari medan pertempuran. Dan tentunya itu merusak reputasi klan mereka. Setelah menghancurkan leher Bang Sang, ia pun berkata kepada bawahannya, jadikan ia sebagai makanan anjing dan pastikan ia belum mati sampai ia melihat sendiri tubuhnya dimakani oleh anjing. Dan dengan cepat para bawahan Jang Il-so pun langsung membawa Bang Sang. Setelahnya ia pun mulai menatap Ye Pyong. Sebelumnya ia merupakan salah satu kapten, tapi dengan dantiannya yang rusak, kini ia sudah tidak berguna lagi. Kondisinya lebih menyedihkan daripada Bang Sang. Dan pastinya ia sudah tidak berguna lagi. Lalu Ye Pyong pun mulai bersuara,
Tuan, jangan meremehkan Gunung Hua. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Jang Il-so kesal. Ia pun berkata, apa? Anjing yang sudah tidak memiliki taring? Berkata omong kosong. Jang Il-so pun langsung menendangnya. Ia juga memerintahkan para bawahannya untuk membuang Yep Yong. Ia sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya karena dengan kondisinya yang menyedihkan, Jang Il-so lebih senang melihatnya menderita seumur hidupnya. Setelahnya, Jang Il-so pun mulai berdiskusi dengan para kapten ataupun komandan yang ia miliki. Tentu saja itu berkaitan dengan nasib Gunung Hua yang telah mencoreng nama mereka. Sekte jahat terkenal dengan kekejamannya. Dan jika rumor menyebar jika mereka diusir oleh Gunung Hua, tentu saja itu akan merusak reputasi mereka. Dengan begitu, akan sulit bagi mereka untuk mencari uang di masa depan. Jadi yang terpenting saat ini adalah untuk menyingkirkan rumor dan menghancurkan Gunung Hua untuk kembali mendapatkan reputasi mereka. Klan 10.000 orang memiliki beberapa pasukan. Jang Il-so meminta pasukan tersisa untuk pergi menghancurkan Gunung Hua. Awalnya bawahan Jang Il-so mengira jika pasukan tersebut akan dikirim ke Xi'an, tapi ternyata tidak. Jang Il-so memiliki pemikiran lain. Ia memerintahkan untuk mengirimkan pasukan tersebut langsung ke Gunung Hua. Dengan tidak adanya naga ilahi Gunung Hua dan juga pedang adil Gunung Hua, tentunya akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Gunung Hua. Dan ia juga memerintahkan untuk tidak menyentuh keduanya karena Jang Il-so ingin melihat ekspresi keduanya saat mereka melihat para saudaranya mati dengan sangat mengenaskan. Ia pun mulai bergumam, hanya dalam waktu 100 tahun Gunung Hua akan terbakar untuk kedua kalinya. Perkataan tersebut diiringi dengan tawa yang sangat menyeramkan. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di gerbang Huayong. Murid-murid nampak frustasi, sulit bagi mereka untuk tidur karena masih terngiang-ngiang dengan hantu yang selalu saja mengganggu mereka. Sebetulnya, murid-murid sudah bersusah payah untuk tidak memikirkan para hantu tersebut. Tapi ternyata sulit juga untuk mengabaikannya. Karena setelah beberapa hari semenjak Chungbong melihat hantu, sudah 3 orang lagi yang melihatnya. Adapun Jongmyeon, ia merasa sangat kesal. Padahal Jongmyeon bersusah payah untuk mencari di mana hantu itu berada, tapi tidak pernah bertemu dengan mereka. Malahan murid-murid lain yang bertemu dengan hantu tersebut. Kegelisahan juga nampak di wajah Hyun Yong karena rumor terus tersebar itu bisa berakibat fatal atau merusak pikiran dari para murid-murid baru. Dan jika dibiarkan, mungkin murid-murid akan kembali keluar dari gerbang Huayong. Ia memikirkan banyak hal, tapi ternyata tidak ada solusi untuk menghadapinya. Karena hanya ada 2 hal di dunia ini yang tidak bisa ditangkap dengan tangan mereka. Yang pertama adalah kata-kata, yang kedua adalah hantu. Jadi Hyun Yong hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tapi tiba-tiba Jogul pun berteriak sambil berlari ke arah Hyun Yong. Penatua, penatua, tenang saja, aku telah memiliki solusi. Dengan ini para hantu pasti akan tamat. Hyun Yong yang penasaran pun langsung bertanya, jadi apa rencanamu? Dan Jogul pun menjelaskan dengan sangat percaya diri, aku telah mencari-cari dan menemukan dukun terbaik di Xi'an. Kehadirannya pasti akan membuat hantu-hantu tersebut takut dan masalah pun terselesaikan. Mendengar penjelasan Jogul malah membuat Hyun Yong kesal. Ia pun mulai memukulnya dan berkata, Jogul, apakah kau bercanda? Bagaimana bisa kau ingin menyewa seorang dukun? Bagaimana jika rumor tersebar? Bukankah itu akan mencemari nama Gunung Hua? Sebenarnya,
Gunung Hua sendiri memiliki metode untuk mengusir roh jahat. Itu adalah metode yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi, semenjak serangan kultus iblis 100 tahun yang lalu, tidak ada lagi yang mempraktekkan metode tersebut karena mereka atau murid-murid Gunung Hua yang tersisa sibuk untuk mencari nafkah dan mempertahankan sekte. Oleh sebab itulah metode tersebut pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Nah, karena saran pertamanya ditolak, Jogul masih memiliki saran kedua. Ia berkata lagi, "Baiklah, jika demikian kita tidak memiliki pilihan lain. Mari kita pindah saja ke tempat lainnya." Mendengar saran tersebut, Jogul kembali dimarahi oleh Hyun-yong. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua. Mereka nampaknya malah kesal dengan saran yang diberikan oleh Jogul. Dan saat itulah terdengar suara lainnya. "Kenapa harus repot-repot? Aku telah memiliki rencana." Ya, suara tersebut berasal dari Chungmyeon. Perkataan Chungmyeon tentunya membuat semua orang terdiam. Itu karena Chungmyeon mengatakan memiliki sebuah ide. Ia pun mulai menjelaskan. Karena ini adalah permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, maka kita hanya memiliki satu solusi, yaitu memindahkan gerbang Hwayong. Murid-murid pun mulai menanggapinya. "Apakah kau serius?" "Ya, lebih baik memotong kerugian di awal daripada harus mendapat kerugian yang lebih besar di akhir. Bayangkan jika rumor terkait hantu terus saja menyebar dan kita tidak bisa menanganinya. Mungkin reputasi atau kepercayaan masyarakat akan berkurang. Tapi jika kita pindah lebih awal dan seseorang bertanya, kita bisa menjawab dengan gerbang Hwayong memerlukan tempat yang lebih luas untuk menerima murid yang lebih banyak. Dengan alasan tersebut tentunya para warga pasti akan sangat percaya. Lagi pula, kalau kita pikirkan baik-baik, tidak mungkin para penghuni sebelumnya tidak mengusahakan apapun untuk mengusir para hantu tersebut. Sudah beberapa pemilik berganti dan karena hantu masih tetap saja tinggal, berarti tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Jika itu manusia, aku bisa menghajar mereka. Tapi karena ini hantu, nampaknya kali ini kita benar-benar harus menyerah. Ya, semua itu demi gerbang Hwayong. Chungmyeon sudah sangat pusing melihat murid-murid gerbang yang sebelumnya masuk, keluar, dan masuk lagi. Oleh sebab itu, kali ini prioritasnya adalah murid-murid. Mendengar penjelasan Chungmyeon, Jogul dengan sedikit muram pun berkata, "Saat aku mengatakan itu, kenapa semua orang malah mengutukku?" Bukannya ditanggapi dengan baik, murid-murid marah berkata, "Diam!" Dan Jogul pun hanya bisa merenung di pojokan ruangan. Lalu Hyun-yong pun mulai bertanya, "Jika kita harus pindah malam ini, hanya ada satu masalah, di mana kita memberikan murid-murid tempat untuk tidur." Dan Chungmyeon pun menjawab, "Itu bukanlah permasalahan yang sulit. Untuk sementara kita bisa menggunakan bangunan yang sebelumnya merupakan milik gerbang dari sekte ujung selatan. Karena mereka telah meninggalkan Xiang, bukankah gerbang tersebut saat ini kosong? Jadi untuk sementara mari kita buat seluruh murid-murid tidur di sana." Malam harinya, kali ini gerbang Hwayong telah benar-benar kosong. Mulai terlihat sosok melayang yang bergerak di tengah-tengah aula. Jumlah mereka tidak hanya satu. Dan anehnya, saat mereka mendarat di tengah-tengah aula, yang mereka lakukan malahan menggali tanah. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara. "Ini pertama kalinya bagiku. Apa yang sebenarnya hantu lakukan saat menggali tanah? Apakah kau akan kembali ke kuburmu?" Ya, itu adalah suara Chungmyeon. Murid-murid Gunung Hua lainnya juga mulai menampakkan dirinya. Mereka keluar dari sudut-sudut yang merupakan tempat atau jalur untuk melarikan diri, yang artinya seluruh pintu keluar sudah diblokir.
Chow-Min pun mulai mendekat. Baiklah, mari kita lihat. Jika kau benar-benar hantu, aku akan membunuhmu. Tapi jika kau manusia, aku akan memukulimu sampai mati. Mendengar ancaman Chow-Min, sosok-sosok hantu tersebut malah nampak sangat ketakutan. Di lain sisi, murid-murid yang dipimpin Baekjun malah berkomentar satu sama lain. Jika mereka hantu, bukankah mereka sudah mati? Jika demikian, bukankah itu berarti Chow-Min akan membunuhnya sekali lagi? Entah mengapa, murid-murid Gunung Hua malah mengomentari perkataan Chow-Min sebelumnya. Dan adapun Chow-Min, ia pun mulai berkata, baiklah, mari kita mengkonfirmasinya. Aku akan menebas kalian. Jika itu hantu, pasti seranganku tidak akan berfungsi. Dan jika kalian manusia, kalian pasti akan bertumpahkan darah. Mendengarkannya saja sudah membuat murid-murid Gunung Hua gemetar. Itu adalah cara mengkonfirmasi yang sangat ekstrim. Lalu mendengar kata-kata Chow-Min, seseorang hantu pun berkata, ini jebakan. Dan mereka pun mulai bergerak dengan sangat cepat, persis seperti hantu yang telah menakut-nakuti murid Gunung Hua. Pemandangan tersebut membuat semua orang termasuk Chow-Min terkejut. Ini adalah kali pertama bagi mereka melihat pergerakan seseorang yang sangat cepat. Tapi anehnya, Chow-Min malah tidak terlalu peduli dengan para hantu yang telah melarikan diri tersebut. Ia memiliki pemikiran lain. Lalu ia pun mulai berkata kepada Jogul, Gul, ambilkan skop. Dan setelah skop-skop diambilkan, bukan Chow-Min yang menggali, tapi ia malah memerintahkan murid-murid Gunung Hua lainnya. Tentu saja itu membuat murid-murid kesal dan juga geram. Tapi mereka juga tidak bisa melakukan apapun untuk melawan Chow-Min. Murid-murid terus menggali. Seseorang berkata, Chow-Min, sampai kapan kita harus menggali? Dan Chow-Min pun menjawab, gali saja terus sampai kalian menemukan sesuatu. Lalu ia pun mulai berkhayal. Jika para hantu tersebut menggali sesuatu, pastinya ada hal yang sangat berharga. Tentunya itu mungkin saja uang ataupun harta karun. Lalu yang kedua, melihat pergerakannya yang sangat cepat, bukankah itu sangat luar biasa? Ia pun mulai memikirkan jika kecepatannya itu digunakan untuk mengirim sesuatu. Pada umumnya, untuk mengirimkan sesuatu dibutuhkan 10 hari. Tapi jika bisa dilakukan dengan lebih cepat, bukankah akan dapat menghasilkan banyak uang? Hingga pada akhirnya Jogul pun berkata, ada sesuatu di sini. Ya, skopnya mengenai sebuah dinding. Lalu Chow-Min pun langsung turun dan mengambil skop Jogul. Ia pun berkata, dari sini biarkan aku yang melakukannya sendiri. Sebenarnya itu membuat murid-murid kesal. Setelah mereka susah payah untuk menggali, saat ini Chow-Min lah yang ingin menyelesaikannya. Tapi sayangnya semakin digali itu malah nampak seperti dinding batu yang besar. Jika dihancurkan mereka takut sesuatu di dalamnya akan hancur. Jika itu merupakan sesuatu yang sangat rapuh. Murid-murid Gunung Hua juga bahkan mulai menghayal jika saat di makam pedang saja mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Jadi mungkin saja kali ini mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih mahal lagi. Murid-murid Gunung Hua dengan mata yang penuh keserakahan pun mulai menggali secara hati-hati agar tidak merusak batu besar tersebut. Chow-Min pun bergumam, mereka telah tumbuh menjadi pencuri yang baik. Tidak, maksudku seorang Taois yang baik. Setelah menyelesaikan penggalian, kini nampak sebuah pintu yang terbuat dari batu besar. Chow-Min pun sudah bersiap untuk membuka pintu tersebut. Tapi tiba-tiba seseorang pun berkata, berhenti. Ya, mereka adalah hantu yang pada akhirnya kembali setelah melarikan diri. Para hantu tersebut kembali berkata, cukup, ini sudah keterlaluan. Kami tidak akan tinggal diam lagi. Dan jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan menanggung akibatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Chow-Min sambil memegang skop, ia pun bergerak lalu
Bam! Seorang hantu pun dihantam oleh skop tersebut dan tumbang. Chumin pun berkata, apakah kalian lupa? Jika kalian hantu, aku akan membunuh kalian. Dan jika kalian manusia, aku akan memukuli kalian sampai mati. Dari sanalah Chumin mulai menghantam mereka secara bertubi. Para murid Gunung Hua bahkan sampai tidak tega melihat kejadian tersebut, karena itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Sekelompok hantu dihantam menggunakan skop secara bertubi. Bahkan murid-murid mulai bergumam, lihatlah, jika hantu itu pada akhirnya menjadi roh pendendam, aku pasti sangat mengerti perasaannya. Hantu yang dipukuli oleh Chungmyun nampaknya mulai menyerah. Mereka pun berteriak, hentikan, tolong aku adalah manusia. Tapi Chungmyun malah menjawabnya dengan kesal, jika begitu matilah dasar bajingan. Chungmyun terus saja memukuli hantu-hantu tersebut dengan sangat kejam. Bahkan matahari hampir saja naik. Dan itulah awal dari penderitaan hantu yang menempati gerbang Huayong. Setelah dihajar habis-habisan, sulit untuk mengenali wajah dari hantu yang telah dipukul oleh Chungmyun. Tapi setidaknya ia sudah sedikit memperkenalkan dirinya. Jadi, kau berasal dari klan hantu? Baekjun terdiam sejenak. Lalu ia bertanya kepada Jogul, Gul, apakah kau mengetahuinya? Sayangnya, Jogul juga tidak mengetahui informasi tentang klan hantu. Baekjun pun meminta maaf karena kurangnya informasi mereka. Lalu, Chungmyun mulai berkata, klan hantu? Nampaknya aku pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya bagiku bertemu dengan salah satu dari mereka. Kalau tidak salah, klan hantu merupakan klan yang memiliki kecepatan yang sangat hebat. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menyembunyikan diri mereka dengan baik. Pria itu pun hanya mengangguk. Lalu Chungmyun berkata, itu pas sekali. Kenapa aku tidak terfikirkan sebelumnya? Mendengar memang sangat berbeda dengan melihat secara langsung. Karena orang-orang berbicara tentang hantu, Chungmyun sampai lupa dengan adanya klan hantu. Chungmyun pun kembali berkata, tapi memang itulah yang dilakukan oleh hantu. Pria itu pun menanggapinya, tapi aku adalah manusia. Chungmyun kembali berkata, ya, kau adalah pencuri. Mendengar perdebatan tersebut, Baekjun pun menghentikan keduanya. Lalu ia mulai bertanya, mohon maaf sebelumnya, kami sangat sulit mengidentifikasi wajahmu karena terlalu babak belur. Jadi, kau adalah murid dari klan hantu? Pria itu pun menjawab, iya. Umurku 40 tahun. Mendengarnya membuat Baekjun terkejut. Jadi kau adalah senior kami? Dan pria itu pun menjawab dengan tegas, ya tentu saja. Kata-katanya tentu saja membuat Chungmyun kesal. Ia pun mulai kembali mengangkat skopnya bersiap untuk menghajarnya kembali. Untungnya Baekjun sigap lalu memerintahkan Jogul dan yang lainnya untuk menarik Chungmyun. Pria itu hanya bisa menahan tangisan sambil bergumam, sebaiknya kalian bunuh saja aku. Ini adalah kelompok yang aneh. Seseorang mengutukku dan sekelompok orang lainnya mulai menghiburku. Pria itu pun kembali memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Gye Hyung. Ia memiliki julukan sebagai Martial Ghost Shadow. Chungmyun yang mendengar kata-kata tersebut mulai berteriak, apa? Kau memiliki julukan? Padahal klanmu saja tidak diketahui. Mendengar kata-kata Chungmyun, Baekjun pun berkata, kau tidak perlu mendengarkannya. Ia memang selalu seperti itu. Baiklah, Anda merupakan prajurit yang hebat. Gye Hyung pun berkata, tidak, jangan panggil aku seperti itu. Panggil saja aku Martial Ghost Shadow. Baekjun pun menjawab, Martial Ghost Shadow? Bukankah lebih baik aku memanggilmu Senior Gye? Dan Gye Hyung pun kembali menjelaskan, sebenarnya tempat yang kalian duduki saat ini adalah safe house kami.
Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Baekhyun terkejut. Safe house di tengah kota-kota Xi'an yang penuh dengan kesibukan. Kenapa sebuah klan tersembunyi membuat safe house di tengah-tengah kota? Lalu Gaehyun pun menambahkan, safe house ini sudah berdiri dari 200 tahun yang lalu. Mendengar kata-kata tersebut akhirnya Baekhyun pun mengerti. Ya, dahulu Xi'an merupakan kota yang terpinggirkan. Oleh sebab itulah safe house dibangun di sana. Tapi dari tahun ke tahun ternyata mengalami perkembangan hingga menjadi kota yang besar. Sebetulnya mereka ingin mengklaim tempat tersebut, tapi karena mereka merupakan klan tersembunyi, mereka tidak bisa melakukannya. Baekhyun dan yang lainnya pun mulai mengerti dan meminta maaf karena apa yang telah mereka lakukan. Tidak hanya itu, Gaehyun dan kelompoknya mengusir orang-orang yang menempati tempat mereka hanya untuk mengambil kembali apa yang sebetulnya mereka miliki. Tidak ada niatan lain. Baekhyun dan yang lainnya pun mulai mengangguk. Itu benar, tidak ada yang terluka. Yang kau lakukan hanyalah menakut-nakuti mereka. Gaehyun merasa tidak adil. Ia dipukuli lebih banyak daripada apa yang telah ia lakukan. Tapi tiba-tiba seseorang pun berkata, "Cukup. Apakah ini benar tempatmu?" Gaehyun pun menjawab, "Ya, tapi apakah kau memiliki buktinya?" Tentu saja itu membuatnya terdiam. Chungmyun menunjukkan dokumen jika ia dan Gunung Hua memiliki bukti atas kepemilikan tempat tersebut. Dan menurut undang-undang itu adalah bukti yang syah. Lalu jika kau keberatan, pergi saja ke pemerintah dan mengajukan klaim. Gaehyun pun mulai terdiam, lalu ia berkata, "Tapi safe house-ku ada di dalam sana," yaitu tempat yang digali Baekhyun dan yang lainnya sebelumnya. Lalu Chungmyun kembali berkata, "Ayolah, coba pikirkan. Apakah kau bisa mengklaim sesuatu yang berada di tanah orang?" Tentu saja jawabannya tidak. Lagi pula tidak ada barang berharga di dalam, bukan? Seperti emas contohnya. Dan Gaehyun pun menjawab, "Ya, tidak ada yang namanya kekayaan ataupun harta di dalam sana. Tapi ada yang lain." Chungmyun yang sebelumnya cemberut mulai tersenyum setelah mendengar ada harta atau sesuatu berharga lainnya. Ia pun mulai bertanya apa yang ada di dalam ruangan rahasia tersebut. Awalnya Gaehyun tidak ingin menjawabnya, tapi karena pada akhirnya Chungmyun akan membuka ruangan tersebut, ia pun berkata itu adalah surat wasiat yang berisikan kehendak dari pimpinan sekte sebelumnya. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Chungmyun terkejut. Ia pun berkata, "Surat wasiat? Tentu saja itu adalah surat wasiat berharga. Siapapun yang memegangnya bisa dikatakan sebagai pimpinan sekte sesuai dengan kehendak pimpinan sekte sebelumnya." Gaehyun hanya menginginkan surat tersebut karena itu sangatlah penting. Tapi senyum liar mulai nampak di wajah Chungmyun. Ia pun berkata, "Baiklah nak, sekarang panggil aku pimpinan sekte sesuai kehendak dari surat wasiat tersebut." Murid-murid Gunung Hua pun mulai berkata, "Apa yang bajingan ini katakan?" Beberapa saat kemudian, kini di tangan Chungmyun ada sebuah benda yang mirip dengan batu giok. Ya, itu adalah surat wasiat yang dimaksud. Gaehyun yang merasa tidak nyaman pun mulai mendekati Chungmyun dan berkata, "Kembalikan." Tapi Chungmyun malah mulai menggodanya, "Berhenti, duduk, lambaikan tangan." Anehnya, Gaehyun mengikuti perintah Chungmyun. Melihat adegan tersebut, Baekhyun pun langsung menghampiri Chungmyun dan menendang pantatnya. Ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang melatih beberapa anjing?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Tapi ini menyenangkan." Ya, karena wasiat pimpinan sekte ada di tangan Chungmyun, jadi mau tidak mau anggota sekte harus mematuhinya. Sebenarnya cara tersebut adalah cara
cara yang baik tapi buruk juga di sebagian titik. Pimpinan sekte membuat wasiat agar jika terjadi bentrok satu sama lain terkait perihal pemilihan pimpinan sekte yang baru, maka mereka yang memiliki batu wasiat tersebutlah yang menjadi pimpinannya. Hanya saja jika batu tersebut jatuh di tangan orang yang salah, maka bisa terjadi bencana. Dan saat ini batu wasiat tersebut berada di tangan Chung Myun. Ge-hyung yang menjadi lebih gelisah pun kembali berkata, "Tolong kembalikan, kami memiliki situasi yang sulit saat ini." Chung Myun pun berkata, "Oleh sebab itu kau membutuhkan batu giok ini bukan? Tapi itu semua salahmu. Kenapa kau menaruh barang berharga di tempat yang tanpa penjagaan? Jika itu sekte lain, pasti mereka akan menaruhnya di tempat yang sulit untuk digapai. Contohnya, misalkan sekte Shaolin, mereka akan menyimpannya dengan baik sehingga seseorang tidak bisa mengambilnya begitu saja." Lalu Chung Myun kembali berkata, "Baiklah, berapa yang bisa kau bayar?" Ge-hyung pun terdiam sejenak, lalu ia berkata, "Bayar? Apakah itu uang? Tapi maaf sebelumnya, saat ini klan hantu bahkan lebih miskin dibandingkan dengan sekte pengemis." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chung Myun terkejut. "Apa? Kalian lebih miskin daripada sekte pengemis? Tapi bagaimana bisa itu terjadi dengan kecepatan yang kalian miliki? Bukankah seharusnya kalian memiliki banyak uang? Kalian bahkan bisa mencuri tanpa harus diketahui." Dan Ge-hyung pun menanggapinya dengan sedikit kesal. "Kami tidak mencuri saat kami aktif. Jika ada seseorang yang kehilangan, kami selalu saja dituduh." Tentunya itu membuat mereka tersinggung, padahal bukan merekalah pelakunya. Tidak hanya itu, klan hantu sebenarnya merupakan klan yang selalu saja membuat kebajikan. Mereka menolong banyak orang, akan tetapi jika terjadi sesuatu yang salah, klan merekalah yang selalu disalahkan. Itu membuat Ge-hyung merasa sedih sambil menceritakan kisahnya. Dan yang paling terpenting saat ini adalah terjadi bentrokan di sekte mereka karena pimpinan sekte sebelumnya meninggal dan menyisakan dua penerus. Mereka satu sama lain bersikukuh untuk menjadi pimpinan. Oleh sebab itulah Ge-hyung membutuhkan batu giok tersebut agar tidak terjadi perpecahan di dalam sektenya. Setelah menjelaskan beberapa hal penting terkait sekte hantu, pada akhirnya Chung Myun pun merasa tidak enak kepada Ge-hyung. Lagi pula mereka tidak benar-benar melakukan hal buruk kepada Gunung Hua ataupun gerbang Hwayong. Mereka hanya menakut-nakutinya saja dan tidak melukai siapapun. Tapi fakta yang membuat Chung Myun sedikit jengkel adalah karena mereka tidak memiliki uang sedikit pun. Padahal mereka memiliki keterampilan kecepatan yang hebat. Jika digunakan dengan benar, bukankah seharusnya akan menghasilkan banyak uang? Lalu Ge-hyung sempat berkata, "Ya, karena tidak ada yang mempercayai mereka, jadi bagaimana orang-orang bisa memberikan pekerjaan kepada mereka?" Chung Myun pun mulai berpikir bagaimana cara memanfaatkan batu giok wasiat yang ada di tangannya. Walaupun tidak memiliki uang, seharusnya Chung Myun bisa memanfaatkan mereka dengan cara lainnya. Dan terpikirkanlah sebuah ide brilian. Chung Myun kembali bertanya, "Kalian pasti membutuhkan uang bukan?" Dan Ge-hyung pun menjawab, "Tentu saja, itu adalah hal yang penting. Siapa di seluruh dunia ini yang tidak membutuhkan uang? Bahkan untuk pengembangan sekte dan pelatihan kita juga memerlukan uang." Chung Myun kembali berkata, "Baiklah, jika demikian berapa hari yang kau butuhkan untuk kembali ke sini membawa pimpinan sektemu?" Ge-hyung pun menjawab,
Maksudmu kandidat pimpinan sekte? Ya, kata Chung Myun. Jadi berapa lama? Ge Hyun pun menjawab, 10 hari. Baiklah, kalau begitu bawa ia ke sini bersamamu dalam waktu 10 hari jika menginginkan giok ini. Apa? Jika begitu mereka akan memukuliku sampai mati. Lalu Chung Myun berkata, tenang saja, kau tidak akan pernah dipukuli sampai mati. Katakan, saat mereka kembali, mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Tidak, ini adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Senyum licik mulai nampak di wajah Chung Myun. Pengiriman biasanya dilakukan kurang lebih 10 hari. Tapi jika menggunakan kemampuan dari klan ataupun sekte hantu, mereka bisa mempercepat waktunya. Ya, ia memiliki ide untuk membuat jasa pengiriman hantu. Tentunya itu merupakan ide yang cemerlang. Tapi murid-murid Gunung Hua mulai gelisah. Mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Senior, haruskah kita menghentikannya? Karena biasanya seluruh rencana yang dibuat oleh Chung Myun akan melibatkan dan juga membuat mereka kesulitan. Di sisi lain, tepatnya di Gunung Hua, pimpinan sekte Hyun Jong sedang berkumpul dengan beberapa murid kelas 1. Ia mendapatkan informasi jika 2 hari yang lalu gerbang Hwayong kembali mendapatkan murid baru. Tentu saja itu adalah kabar yang menggembirakan. Walaupun hasil dari gerbang Hwayong belum terlihat, tapi beberapa bulan ke depan Hyun Jong yakin mereka akan merasakan keuntungan finansial dari pembukaan gerbang Hwayong, dan tentunya itu akan menambah penghasilan dan juga perkembangan di Gunung Hua itu sendiri. Hyun Jong pun sempat berpikir, Hyun Yong, murid-murid mereka pasti saat ini sedang merasakan kesulitan. Lalu Chung Myun, apakah ia merasakan kesulitan juga? Pada titik ini, bahkan pimpinan sekte sendiri merasa ragu apakah Chung Myun merasakan kesulitan ataupun tidak. Dan saat itulah tiba-tiba seseorang masuk. Pimpinan sekte, ini informasi terkait dengan klan 10.000 orang. Mendengarkan nama klan tersebut membuat pimpinan Hyun Jong menjadi lebih serius. Ya, sebelumnya ia telah mendapatkan informasi terkait pertarungan murid-murid Gunung Hua dengan klan 10.000 orang yang dipimpin oleh Ular Merah. Walaupun Gunung Hua menang, akan tetapi ia masih merasa khawatir jika klan 10.000 orang kembali mengirim pasukan untuk melawan murid-murid Gunung Hua. Walaupun tidak ada informasi terkait dengan pergerakan mereka, akan tetapi Hyun Jong masih merasa tidak nyaman. Ia bahkan sempat memberikan usul kepada Ungam untuk mengirimkan beberapa murid-murid ke Xi'an agar menjadi backup dan dukungan bagi murid Gunung Hua yang ada di sana. Tapi Ungam tidak setuju. Mereka yang tinggal di Gunung Hua memiliki keterampilan jauh di bawah murid-murid yang ada di Xi'an. Jadi menurutnya lebih baik untuk berfokus kepada latihan mereka. Mendengar saran tersebut, pimpinan Hyun Jong pun akhirnya setuju. Ia merasa bersyukur memiliki murid seperti Ungam. Biasanya guru lebih berfokus kepada murid yang menonjol dan juga berprestasi, tapi tidak dengan Ungam. Ia lebih berfokus kepada murid-murid yang kurang agar bisa mengejar ketertinggalan. Tidak sampai di situ, Unam juga berkata kepada pimpinan sekte jika ia telah mendatangi serikat pengemis. Jika mereka melihat pergerakan tidak wajar dari klan 10.000 orang, mereka akan langsung memberitahukan Gunung Hua. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyun Jong sedikit tenang. Walau begitu, Hyun Jong berkata kepada yang lainnya agar tetap waspada. Dan yang paling penting dari itu semua adalah jika gerbang Hwayong kembali berdiri kokoh, itu akan menjadi pondasi Gunung Hua untuk mengembangkan sayapnya.
Di sisi lainnya, tepatnya di markas klan 10.000 orang, seseorang pun berkata, apakah semuanya sudah berkumpul? Ya, itu adalah suara dari pimpinan militer Ha Go-myung. Dan tepat di hadapannya terlihat dua pimpinan pasukan. Yang pertama dijuluki sebagai tangan berdarah beracun. Lalu ada juga Son Wol. Sebelum Ha Go-myung berbicara, keduanya saling berdebat satu sama lain. Tapi saat Ha Go-myung berkata, jika mereka dikumpulkan atas perintah Lord, semua orang yang hadir pun langsung terdiam. Ha Go-myung kembali berkata, di mana Yado? Seseorang pun menjawab, sepertinya ia akan terlambat. Nah, di sini Ha Go-myung menjelaskan kenapa Lord mengumpulkan beberapa pasukan. Setidaknya tepat di hadapannya ada 3 komandan pasukan. Ia pun mulai menjelaskan kejadian yang sebelumnya terjadi di Xi'an, yaitu kekalahan ular merah. Ia bahkan kembali dengan luka di sekujur tubuhnya dan juga dantiannya yang rusak. Tentunya beberapa komandan telah mendengar insiden tersebut, tapi tidak ada rasa sedih di wajah mereka. Bahkan seseorang mulai meledek ular merah. Ia berpikir jika sesuatu seperti itu pasti akan terjadi melihat kesombongan dari ular merah sendiri. Beberapa informasi terus membanjiri mereka. Pertama, yang mengalahkan kelompok pedang ular merah adalah Gunung Hua, salah satu dari 9 sekte besar yang telah ditendang keluar. Lalu yang mengalahkannya adalah pedang benar Gunung Hua, Baekchun. Tentunya sebenarnya banyak yang tidak terlalu percaya dengan informasi tersebut. Lagi pula, secerobohnya ular merah tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah oleh murid, terutama murid kelas 2. Tapi karena itu adalah informasi yang diberikan oleh komandan militer, mereka pun mau tidak mau harus mempercayainya. Dan yang terpenting adalah tugas yang diberikan Lord kepada mereka semua, yaitu untuk mendaki ke Gunung Hua dan menghancurkan mereka. Tentunya menurut sebagian komandan ataupun pimpinan pasukan itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi apakah perlu 3 unit sekaligus dikirimkan ke Gunung Hua? Bukankah itu terlalu berlebihan? Atau apakah Lord memang semarah itu sampai mengirimkan 3 unit sekaligus? Tapi Ha Go-myung tidak banyak menjelaskan. Ia hanya berkata jika itu adalah instruksi ataupun perintah dari Lord dan mereka tidak boleh gagal. Tidak sampai di situ, ternyata ada satu pasukan lagi yang ikut serta. Itu adalah pasukan khusus yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki perban di seluruh tubuhnya. Ia disebut sebagai Black Jackal. Dengan seluruh informasi yang diberikan dan juga perintah yang telah ditetapkan, para komandan pasukan pun mulai kembali ke unit mereka masing-masing. Setidaknya butuh 4 hari bagi mereka untuk mendaki ke Gunung Hua. Dengan itu, badai pun akan menghantam Gunung Hua. Dan di lain sisi, pada akhirnya Hyun-yong pun berpamitan dengan pimpinan gerbang Wei Lisan. Ya, tugasnya untuk membimbing gerbang Hwayong membuka cabang di Xi'an sudah terpenuhi. Ya, walaupun ada sedikit kekhawatiran dari wajah pimpinan gerbang, tapi Hyun-yong berkata tenang saja, jarak antara Xi'an dengan Gunung Hua tidak terlalu jauh. Jika ada masalah, kami pasti akan langsung datang. Lalu sambil menatap murid-murid yang berada di belakang Wei Lisan, Hyun-yong pun kembali berkata, oh jangan lupa untuk iuran bulanannya. Kau bisa menitipkan pembayaran kepada pedagang Yunha.
Dan dengan itu mereka berdua pun mulai bergurau satu sama lain terkait pembayaran dan juga keuangan. Setelahnya Wei Lisan pun mulai berkata kepada Chungmyun, "Murid, apakah kau harus benar-benar pergi sekarang?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Sebenarnya aku ingin lebih lama, tapi para seniorku harus kembali berlatih. Mereka sudah terlalu lama beristirahat." Mendengar perkataan Chungmyun, Baekhyun pun bergumam, "Dasar kau iblis." Chungmyun juga berkata, "Jika terjadi masalah dengan gerbang Hwayong, kau hanya perlu menyampaikan masalah tersebut kepada pedagang Yunha, biar mereka yang menyampaikannya kepada Gunung Hua." Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba terdengar suara, "Murid, apakah kalian benar-benar akan pergi?" Ya, itu adalah suara milik Wei Soheng. Melihat kehadirannya, Chungmyun langsung berkata, "Wei Soheng, bukankah kau berkata jika kau ingin sekali berlatih ke Gunung Hua?" Tentu saja itu adalah apa yang dicita-citakan oleh Wei Soheng. Tapi setelah melihat langsung bagaimana Gunung Hua dilatih oleh Chungmyun, niatnya langsung memudar. Ia bahkan membuat alasan bahwa ia ingin membantu ayahnya dalam berfokus untuk pengembangan gerbang Hwayong saat ini. Tidak sampai di situ, para murid-murid yang berada di bawah pelatihan Gunung Hua bahkan mulai berkata, "Pimpinan gerbang, jika mereka ingin pergi, biarkan saja, jangan menahan mereka lagi. Bisa-bisa mereka malah tidak jadi kembali." Iya, setelah merasakan pelatihan dari murid Gunung Hua langsung, murid-murid yang sebelumnya bertubuh besar dan gemuk kini menjadi cungkring. Itu semua karena mereka merasakan pelatihan yang sangat berat. Padahal itu hanya 1/5 dari pelatihan yang biasanya dilakukan oleh murid Gunung Hua. Tapi para murid baru tersebut tidak sanggup untuk mengikutinya. Oleh sebab itulah mereka berpikir lebih baik agar murid-murid Gunung Hua kembali, agar pelatihan neraka mereka segera berakhir. Lalu setelah mendengar penjelasan Wei Soheng, Chungmyun pun berkata kepada Wei Lisan, "Baiklah pimpinan gerbang, jika segala sesuatu sudah selesai, kirimkan Wei Soheng langsung ke Gunung Hua. Aku akan melatihnya secara langsung. Itu akan menjadi yang terbaik untuk menjadi penerus pimpinan gerbang selanjutnya." Mendengar perkataan Chungmyun, Wei Soheng pun langsung memelas sambil menatap wajah ayahnya. Tapi jawaban Wei Lisan di luar dugaan. Ia pun berkata, "Tentu saja itu harus dilakukan. Setidaknya penerus pimpinan gerbang harus mendapatkan pelatihan langsung dari sekte pusat." Mendengar jawaban ayahnya, Wei Soheng ingin protes. Ia pun berkata, "Ayah, kau bahkan juga tidak mendapatkan pelatihan dari sekte pusat." Tapi Wei Lisan nampaknya tidak peduli dan mulai berjabat tangan dengan Chungmyun seolah-olah mereka telah bersepakat bahwa Wei Soheng akan dikirim ke Gunung Hua. Dan tentunya itu akan menjadi mimpi buruk bagi Wei Soheng. Mendengarnya saja sudah membuatnya gemetaran. Setelah berbasa-basi terlalu lama, akhirnya Yun Yong dan murid-murid Gunung Hua pun mulai meninggalkan gerbang Hwayong. Karena pada intinya untuk meningkatkan kekuatan dari subsekte, maka pusatnya harus menjadi lebih kuat. Oleh sebab itulah Chungmyun harus cepat kembali dan mewujudkan hal tersebut. Setelah kepergian Chungmyun dan yang lainnya, murid-murid gerbang Hwayong pun mulai bersorak-sorai, "Hore! Akhirnya kita bebas!" Mendengar tanggapan tersebut, pimpinan gerbang pun mulai bergumam, "Dasar anak-anak nakal, lihat saja, aku akan memberikan kalian pelatihan yang lebih keras daripada apa yang diberikan oleh Gunung Hua."
Di sisi lainnya, gerbang Hwayong kini sudah benar-benar tidak terlihat dari pandangan murid-murid Gunung Hua. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal yang menyangkut gerbang Hwayong, terutama pimpinan gerbang mereka yaitu Wei Lisan. Mereka yakin di bawah pimpinan Wei Lisan gerbang Hwayong akan berjalan dengan baik, karena bahkan dahulu saat Gunung Hua tidak baik-baik saja, gerbang Hwayong bisa berjalan dengan baik. Permasalahan kini telah selesai. Hanya saja kali ini ada yang menunggu murid-murid Gunung Hua. Itu adalah Nam Ja-myung, salah satu pimpinan gerbang dari sekte ujung selatan. Melihat kepergian murid-murid Gunung Hua, ia pun mulai berkata, "Apakah kalian akan pergi? Terima kasih untuk semuanya, tapi kalian perlu mengingat, ini bukanlah akhir dari subsekte ujung selatan. Aku berjanji akan mendapatkan kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milik kami." Mendengar hal tersebut, Hyun Yong pun menanggapinya, "Itu adalah hal yang bagus. Yang kurang darimu hanyalah sentimen publik. Kau harus bersikap sopan dan mendapatkan kepercayaan mereka kembali. Dengan begitu, kau bisa memperbaiki reputasimu." Tentu saja itu adalah jawaban yang tidak diduga oleh Nam Ja-myung. Baekhyun bahkan berkata kepada Chungmyun, "Aku berpikir jika ia merupakan yang terburuk dari pimpinan gerbang lainnya." Lalu Chungmyun menanggapinya, "Ya, aku juga berpikir jika senior merupakan murid kelas 2 terburuk." Tentu saja itu hanyalah candaan. Chungmyun kembali berkata, "Kita tidak bisa melihat sifat asli seseorang. Sifat asli tersebut baru terlihat saat mereka dalam keadaan terdesak." Itulah mengapa Chungmyun tidak terlalu membenci Nam Ja-myung. Walaupun ia sangat menyebalkan, tapi ia bahkan tidak berniat untuk meninggalkan Xi'an walaupun harus mengorbankan nyawanya. Dengan itu, murid-murid Gunung Hua pun mulai berjalan untuk kembali ke Gunung Hua tanpa mengetahui jika akan ada badai yang menghantam Gunung Hua. Tak lama kemudian, di dalam perjalanan kembali terlihat Chungmyun sedang memarahi Haeyeon. Alasannya sederhana, karena saat insiden hantu menerpa gerbang Hwayong, Haeyeon mengunci dirinya karena ketakutan. Mereka berdua pun saling berdebat. Haeyeon bahkan berkata jika Shaolin tidak mengajarkannya bagaimana cara menangkap hantu. Melihat perdebatan tersebut, murid-murid Gunung Hua seperti sedang menyaksikan hal yang aneh. Padahal saat pertarungan Chungmyun dan juga Haeyeon di babak final itu terlihat sangat keren. Tapi kali ini suasananya benar-benar berubah. Lalu di sela-sela perdebatan tersebut, Jogul pun mulai berkata kepada Baekhyun, "Senior, ngomong-ngomong, kenapa kami yang harus menarik gerobak?" Ya, saat itu Jogul, Yeonjung dan juga Baekhyun lah yang menarik gerobak. Adapun Haeyeon, Chungmyun dan juga penatua Hyun Yong berada di dalamnya. Murid-murid lain hanya berlari mengiringi gerobak tersebut. Jogul juga kembali berkata, "Dan ngomong-ngomong, kenapa Biksu Haeyeon malah mengikuti kami ke Gunung Hua?" Lalu Baekhyun pun menjawab, "Jika kau ingin tahu, tanyakan saja kepada Chungmyun." Mereka pun mulai menoleh ke belakang dan saat itulah Chungmyun menatap mereka. Apakah kau pikir aku akan lupa tentang apa yang terjadi sebelumnya?" Itu mengacu kepada pertarungan saat melawan pasukan ular merah. Baekhyun dan juga Jogul membuat kesalahan yang hampir menghilangkan nyawa mereka. Dan karena ulah mereka sendirilah, Chungmyun mulai mengungkit masalah tersebut. Tentu saja itu membuat mereka ketakutan. Lalu tiba-tiba Haeyeon pun berkata, "Murid membuat seseorang menarik gerbang, bukankah itu?" Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Chungmyun pun berkata, Apakah kau ingin menariknya?" Lalu Haeyeon menjawab, "Tidak, itu sangat nyaman." Mendengar jawaban Haeyeon, murid-murid pun langsung memandanginya. Seseorang pun bergumam, ia beradaptasi dengan sangat cepat. Di
sisi lainnya terlihat pergerakan dari kelompok pasukan 10.000 orang yang sudah hampir memasuki Shanxi. Adapun Shanxi itu adalah tempat di mana Gunung Hua berada. Di tempat lain, tepatnya di Gunung Hua, pimpinan sekte Hyunjong sedang menatap langit yang gelap. Itu adalah hal yang jarang terjadi di Gunung Hua. Oleh sebab itulah Hyunjong merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Unam yang berada di sampingnya pun mulai bertanya, "Pimpinan sekte, ada apa? Kenapa kau nampak begitu gelisah?" Hyunjong pun menjawab, "Tidak, langit begitu gelap. Aku khawatir akan terjadi sesuatu." Tentunya yang saat ini ia khawatirkan adalah anak-anak yang ada di Xi'an. Untungnya ada Unam di sana. Ia pun mulai menguatkan pimpinan sekte dan meyakinkan jika tidak akan ada yang terjadi. Dan saat berbincangan sedang berlangsung, tiba-tiba seorang murid pun berteriak, "Pimpinan sekte! Pimpinan sekte!" Ada utusan dari Serikat Pengemis di depan gerbang. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hyunjong terkejut. Serikat Pengemis merupakan gudang informasi. Jika mereka datang langsung ke Gunung Hua, pastinya ada informasi penting yang ingin disampaikan. Hyunjong pun berkata bahwa mereka masuk. Tidak, biarkan aku yang langsung menemuinya. Tak lama kemudian Hyunjong dan Hyunsang juga beberapa murid pun mulai menemui utusan dari Serikat Pengemis tersebut. Namanya adalah Yang Pyo. Dan karena tidak sabaran, Hyunjong pun langsung memerintahkan Yang Pyo untuk menjelaskan situasi ataupun informasi yang ingin ia sampaikan. Yang Pyo pun mulai berkata, "Kami mendapatkan informasi jika pasukan dari klan 10.000 orang telah memasuki Shanxi." Tentunya itu adalah informasi yang mengejutkan. Hyunjong kembali berkata tujuannya, dan ia pun menjawab, "Dari pergerakan yang kami lihat nampaknya mereka menuju ke Gunung Hua." Tentunya itu adalah informasi yang menakutkan. Mereka yang saat ini tinggal di Gunung Hua hanyalah murid rata-rata. Yunsang bahkan sampai berkata, "Jika saja sebelumnya kita mengirim seluruh murid-murid untuk membantu ke Xi'an, pasti tidak akan ada situasi yang merugikan. Tapi semuanya telah terjadi." Hyunjong kembali berkata, "Apakah kau telah memberitahukan orang-orang yang berada di Xi'an?" Dan Yang Pyo pun menjawab, "Ya, kami telah memberitahu mereka secepat mungkin." Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah berapa jumlah mereka dan posisi mereka saat ini. Yang Pyo pun mulai menjelaskan perlahan-lahan. Klan 10.000 orang merupakan klan yang terorganisir yang memiliki pasukan-pasukan tersendiri. Kurang lebih mereka memiliki 12 pasukan utama dan beberapa pasukan lainnya di luar pasukan utama. Adapun yang dikirim untuk menuju Gunung Hua ada 3 pasukan. Tentunya itu adalah informasi yang sedikit melegakan karena tidak seluruh kelompok dikirim ke Gunung Hua. Akan tetapi informasi selanjutnya membuat Hyunjong dan para murid gelisah karena saat ini kelompok mereka sudah berada di kaki Gunung Hua. Di sisi lain, salah satu kapten pasukan pun berkata, "Apakah di atas itu adalah Gunung Hua? Itu sangat tinggi dan juga curam. Tidak cocok untuk para penganut Tao untuk tinggal di sana." Itu adalah suara milik Son Wol. Ia kembali berkata, "Tapi tidak masalah. Setelahnya tidak akan ada lagi yang tinggal di sana." Adapun kapten lainnya yaitu Yado, ia bertanya apakah Black Jackal belum tiba dan ia sedikit khawatir jika akan ada sekte yang membantu Gunung Hua. Tapi Son Wol malah berkata, "Dasar pengecut." Tapi ini juga menjadi sangat menyenangkan. "Lihat saja, aku akan membunuh semua orang yang ada di atas sana." Kembali ke Gunung Hua, Yang Pyo sedikit merasa bersalah. Itu semua karena mereka memberikan informasi yang terlambat. Jika saja mereka mendapatkan informasi lebih awal, pastinya ada waktu bagi Gunung Hua untuk bersiap.
Tapi itu juga bukanlah kesalahan dari serikat pengemis. Walaupun pengemis tersebar di seluruh benua, akan tetapi mereka juga tidak bisa memperhatikan setiap orang. Kali ini hanya ada satu hal di kepalanya. Klan 10.000 orang merupakan klan yang bisa menghancurkan sekte kecil dan sekte menengah hanya dalam waktu setengah hari. Apalagi mereka membawa 3 pasukan. Saat ini Gunung Hua tidak memiliki kekuatan terbaiknya, yang artinya hanya ada kekalahan bagi Gunung Hua. Akan tetapi ekspresinya mulai berubah. Tak kalah ia malah melihat murid-murid Gunung Hua berbaris dengan rapi dengan penuh keteguhan. Hyun Jong pun mulai berpidato. Murid-murid Gunung Hua, kalian pasti telah mendengar ceritanya. Ada orang-orang jahat yang sedang mendaki. Mereka tentu saja mengincar kita. Lalu apakah kalian takut? Murid-murid pun menjawab, tidak. Tentunya itu adalah hal yang tidak bisa dimengerti oleh Yongpyo. Gunung Hua sendiri pasti sadar jika mereka bukanlah tandingan dari 3 pasukan klan 10.000 orang. Tapi bagaimana bisa mereka nampak begitu yakin? Hyun Jong kembali berpidato, kalian tidak takut, tapi aku takut. Jawaban tersebut mengejutkan murid-murid. Yang aku takutkan adalah aku melihat kalian terluka dan bahkan mati. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah jika aku menyaksikan kematian kalian atau aku yang menjadi orang terakhir kali mati. Tapi sebagai pimpinan Gunung Hua, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang pun mati sebelum aku mati. Sambil berpidato, Hyun Jong juga telah mengeluarkan pedangnya seolah-olah ia telah siap untuk melawan para musuh. Dengan pidato menggebu-gebu tersebut tentunya membuat semangat murid terbakar. Setelahnya ia pun kembali menghampiri Yongpyo. Ia bertanya, apakah kira-kira orang-orang di Xi'an bisa membantu mereka? Yongpyo pun sedikit menunduk. Mereka memang telah memberikan informasi kepada sekte-sekte di Xi'an. Akan tetapi satu-satunya sekte besar di Xi'an hanyalah sekte ujung selatan dan mereka sedang menutup pintunya. Tentunya tidak ada sekte lain yang bisa menghadapi klan 10.000 orang kecuali 10 sekte dan 5 keluarga besar. Yang artinya saat ini Gunung Hua hanya berjuang seorang diri. Tentunya itu membuat Hyun Jong takut, dan yang paling membuatnya ketakutan adalah bukan karena rombongan Chung Myun datang terlambat, tapi ia takut jika saat rombongan Chung Myun tiba mereka semua telah mati dan Gunung Hua terbakar. Ia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ekspresi Chung Myun jika menyaksikan kejadian tersebut. Chung Myun merupakan orang yang paling mencintai Gunung Hua. Ia juga sangat pemarah. Membayangkannya saja sudah membuat Hyun Jong takut. Oleh sebab itulah ia menguatkan dirinya. Tenang saja Chung Myun, aku akan mempertahankan Gunung Hua walau nyawa taruhanku. Beralih ke sisi lainnya, tepatnya di rombongan Chung Myun, ia pun mulai berkata kepada para seniornya, "Senior, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian malah menjadi lambat?" Tentunya itu mengacu kepada Baekjun dan beberapa seniornya yang sedang menarik gerobak. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka terlihat seseorang yang berlari dengan sekuat tenaga, dan saat mendekat akhirnya mereka sadar itu adalah Hong Dae, pimpinan serikat pengemis cabang Hua Ia nampak sangat kelelahan dan sesampainya di depan rombongan ia pun langsung berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, sesuatu yang gawat akan terjadi."
Chung Myun awalnya masih santai, ia berkata, memangnya apa yang terjadi? Hong Dae kembali menjawab, 3 pasukan dari klan 10.000 orang sedang menuju Gunung Hua. Saat ini pasti mereka sudah berada di kaki Gunung Hua. Mendengarnya saja membuat jantung Chung Myun berdebar. Ia bahkan mulai menghentakkan kakinya, mengepalkan tangannya dan bersiap untuk meninggalkan rombongannya. Tapi saat itu Baekhyun dan yang lainnya berkata, Chung Myun, tunggu, tenanglah, bawa kami juga. Hyun Yong juga setuju dengan perkataan Baekhyun. Ia berkata, Chung Myun, bawa senior-seniormu. Walaupun kau kuat, 1 tangan tidak akan bisa menghadapi 10 tangan. Dengan itu Chung Myun, Baekhyun, Yuisu, Jo Gul, Yeonjung dan juga Biksu Hayon pun bersiap untuk menuju Gunung Hua lebih dahulu. Nah, kalau untuk Biksu Hayon ini entah kenapa ia tiba-tiba mau ikut, walaupun Baekhyun berkata jika itu berbahaya dan mungkin kau bisa terbunuh, tapi Hayon sama sekali tidak peduli. Dan sebelum mereka benar-benar berangkat, Baeksang pun berkata, Chung Myun, tolong pastikan keselamatan senior-seniormu. Dan Chung Myun pun menjawab, ya tenang saja, apakah kau lupa siapa aku? Dengan itu rombongan Chung Myun pun mulai bergegas menuju Gunung Hua. Adapun Hyun Yong, ia masih nampak gelisah sambil menatap ke arah Gunung Hua berada. Ia pun bergumam, pimpinan sekte, aku mohon bertahanlah. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.